Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya pada kesempatan kali ini, tentunya di channel Tutorial Channel, teman-teman ya, sahabat Pioneers dimanapun Anda berada. Kali ini kita akan coba kabarkan ke Anda semuanya terkait dengan persyaratan teknis dan pemecahan masalah bagi pioner yang mengajukan verifikasi KYC Pi Network. Simak selengkapnya video ini supaya kalian paham. Oke teman-teman, persyaratan teknis dan pemecahan masalah KYC bagi pioner ya. Di sini kita akan coba kulas. Dan persyaratan teknis KYC Pi Network dan pemecahan masalah pioner yang memenuhi syarat ya. Layanan Pi Network Know Your Customer atau KYC sangat vital dalam perkembangannya. Ini adalah aspek kunci dari peluncuran mainnet terbuka ataupun mainnet protokol. Sementara banyak pioner berjuang untuk kelayakan, beberapa pengguna telah mendapatkan hak untuk memulai proses verifikasi KYC. Nah, di sini sahabat Pioneers ya, untuk pioner yang telah mendapatkan pesan atau kelayakan di aplikasi selulernya, berikut adalah beberapa kiat teknis untuk memastikan proses aplikasi berjalan lancar ya. Yang pertama, pastikan sebelum KYC handphone kalian ya, aplikasi Pi Network kalian, aplikasi KYC itu membutuhkan iOS 14,5 ya atau lebih baru untuk iPhone dan sistem operasi OS Android 7 atau versi terbaru untuk perangkat Android ya. Kemudian pastikan Anda memperbarui browser Pi ke versi terbaru sebelum memulai aplikasi KYC. Kemudian perbarui Android Web View ke versi terbaru dari Google Play. Jadi mulai sekarang kalian update aja, sering-sering cek aja di Google Play Store bagi pengguna Android ya. Dan kalian cek aja apakah aplikasi Pi Network ataupun Pi Browser kalian itu sudah versi terbaru atau belum. Kalau belum, kalian update aja. Kemudian pioner disarankan untuk menyelesaikan beberapa masalah berikut sebelum memulai aplikasi KYC. Artinya sebelum KYC kalian harus pastikan dulu ya, mengosongkan memori cache ya, perangkat seluler Anda itu yang pertama, dikosongkan dulu. Kemudian untuk aplikasinya ditutup yang bagi aplikasi yang lain masih berjalan di latar belakang supaya tidak mengganggu ya proses KYC-nya. Kadang-kadang tuh ada juga ya yang sering kayak ngeblank gitu ya. Kalau kita buka aplikasi Pi Network tiba-tiba kembali gitu kan. Nah, itu dikarenakan karena masih banyak aplikasi yang masih berfungsi di latar belakang teman-teman. Jadi pastikan kalian sudah merestart HP-nya ya. Dikeluarkan semuanya aplikasi yang masih berjalan di latar belakang telepon ya. Kemudian pastikan WiFi dan gunakan ya, atau matikan WiFi maksudnya. Gunakan data seluler Anda atau sebaliknya, tergantung pada kecepatan penelusuran. Jadi saat melakukan proses KYC, nanti teman-teman jika kalian mendapatkan notifikasinya, pastikan kalian menggunakan data seluler pribadi. Jangan jangan hotspotnya diaktifkan ataupun pakai ini teman-teman ya. Yaitu dia hotspotnya dimatikan. Pastikan kalian pakai data pribadi ya. Kalau bisa sih pakai data di handphone kalian ataupun di laptop kalian ya. Jangan pakai WiFi gitu supaya lebih mudah, lebih cepat. Ya, ini tergantung kecepatan internet kalian sih sebetulnya ya. Kemudian jangan gunakan VPN ya teman-teman saat proses KYC. Dikhawatirkan sistem membaca proses KYC kalian itu adalah robot ya. Kemudian setelah melakukan setiap instruksi dan pioner masih menghadapi masalah, silakan kunjungi portal laporan bug Pi Network yaitu pinetwork.atlansian.net ya untuk melaporkan setiap masalah yang dihadapi. Jadi masalah-masalah yang dihadapi untuk pioner masalah terkait KYC silahkan kalian laporkan aja di Atlantis ya ataupun pinetwork.atlansian.net. Nah, kalian laporkan aja masalah-masalah yang terjadi saat KYC ya. Di situ kalian tinggal pilih aja permasalahan kalian, di situ sudah ada pilihannya. Kemudian pernyataan visi dan visi Pi Network adalah cetak biru dari rencana platform untuk pioner dan calon pengguna. Ketika mainnet terbuka ditayangkan setelah KYC menjangkau banyak pengguna,
protokol akan membangun pasar peer to peer, maksudnya yang paling inklusif di industri. Nah, inilah keterangan daripada Pi Network adalah cryptocurrency baru ya, dan platform pengembang yang memungkinkan pengguna seluler untuk menambang koin Pi tanpa menguras baterai perangkat. Oke, kita cek berikutnya informasinya. Dan di sini dikatakan lagi bahwa blockchain Pi mengamankan transaksi ekonomi melalui sistem meritokrasi seluler dan pengalaman Web 3.0 lengkap, di mana pengembang komunitas dapat membangun aplikasi terdesentralisasi atau dApps untuk jutaan pengguna. Ya, itu dia informasinya terkait dengan nanti masalah-masalah yang akan dihadapi pioner jika mendapatkan undangan KYC. Pastikan yang tadi sudah saya bacakan, hapus caca di telepon kalian, pastikan tidak ada aplikasi yang berjalan selain daripada Pi Network di perangkat seluler Anda. Kemudian pastikan untuk aplikasi Pi Network ataupun Pi browsernya sudah versi terbaru. Silakan dicek di Play Store bagi pengguna Android, dan bagi pengguna App Store silakan cek aja untuk diupdate ke versi terbarunya. Jika sudah terbaru nggak usah diupdate lagi. Kemudian pastikan kalian saat proses KYC nanti, jika kalian mendapat undangan KYC, pastikan kalian menggunakan data pribadi, jangan pakai VPN ya. Dikhawatirkan data kalian dideteksi sebagai akun bot. Nah, itu dia ya teman-teman tips dari Sagranesia, dari berbagai macam informasi yang saya kumpulkan teman-teman. Dan untuk diketahui bahwa saat ini masih dalam tahap hackathon ya, berakhir sampai 28 Februari ya, bulan ini. Dan setelah itu kita akan tunggu perkembangannya ataupun diumumkan nanti pemenangnya atau bagaimana pemenang hackathon. Dan inilah akhir dari sebuah kesuksesan Pi Network. Kita akan menunggu KYC masalahnya dibuka. Disitulah nanti akan terjadi open mainnet ya, sesuai dengan white paper yang dikatakan oleh core team bahwa open mainnet terjadi jika perkembangan KYC secara signifikan sudah terbuka. Kemudian untuk ekologinya, aplikasi utilitasnya, termasuk saat ini sedang dibentuk oleh para pengembang developer dengan mengikuti hackathon ya teman-teman, supaya untuk kematangan daripada ekosistemnya untuk menuju open mainnet. Oke teman-teman ya, semoga kalian segera mendapatkan undangan KYC dan segera migrasi koinnya dan dinyatakan lulus seperti yang saya lakukan waktu itu beberapa bulan, walaupun saat ini belum dimigrasikan koinnya teman-teman. Tetap sabar, tetap optimis, kita akan tunggu perkembangannya sampai bagaimana Pi Network ini nanti bisa digunakan tentunya untuk keperluan kita sehari-hari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.